Kita berkati dengan firman Tuhan lebih lagi, Bapak Saudara. Pada sore hari ini, sama-sama kita juga akan diberkati dengan suara yang bergembala sidang Ibu Pendeta Darmianti Pariyaji, yang pada sore hari ini memberikan tema bagaimana untuk kita menerima pemulihan. Hari Minggu 17 November 2024. Rumah pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Menjadi mempelai Kristus, dengan menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua hidup di dalam kuasa Tuhan, tidak dirusakkan dan siap ke sorga. Pesta di sorga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Rumah yang kedua, bagaimana untuk kita menerima pemulihan? Pemulihan adalah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak, dikembalikan seperti keadaan semula. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita orang percaya. Apa yang harus kita lakukan agar kita menerima pemulihan? Yang pertama, itu selalu ada iman di hati kita, yang terdapat dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi, dan disimpan di dalam hati. Hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman di hati kita. Iman adalah dasar. Tanpa iman kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Kalau tidak ada dasar atau fondasi, maka kita tidak ada bangunan. Maka tidak ada bangunan yang bisa dibangun. Dengan iman kita, itu kita dapat mengalami pemulihan. Dan dengan iman itu, kita bertindak untuk naik level. Iman akan bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Artinya pemulihan pasti akan kita alami ketika kita tinggal di dalam firman-Nya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketaatan kepada Tuhan, yang terdapat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebelum Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di luar kita, haruslah diri kita yang pertama yang mengalami pemulihan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup hanya beriman saja, tetapi juga harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, itu selalu rendah hati di hadapan Tuhan, selalu berdoa dan selalu bertobat. Yang terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dan Ulangan 8 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan itu sulit, sebab banyak yang harus kita korbankan. Misalnya reputasi dan kedudukan kita menjadi taruhannya untuk hidup rendah hati. Ketika kita tinggi hati, kita akan hancur. Tetapi waktu kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan memulihkan kita. Untuk mau dipulihkan dengan sempurna, kita harus selalu rendah hati, berdoa dan bertobat. Sebab dengan begitu iblis tidak akan bisa merampas berkat pemulihan yang dari Tuhan untuk kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua yang telah terapi. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.